Ke Bagus Priyambodo. Bagus, Assalamualaikum. Silakan ada informasi tambahan juga untuk bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ken dan juga pemirsa. Saya sepakat dengan apa kata dokter tadi, bahwa ketika jamaah baru tiba di Mekah, jangan buru-buru untuk melakukan umroh wajib. Kembalikan dulu kondisi fisiknya, dan yang paling penting adalah bagaimana mengatur rombongan ya. Perhatikan juga anggota rombongan yang mungkin sudah lanjut usia, terus bagaimana mengatur mereka supaya tetap aman. Karena saya semalam sengaja berada di Masjidil Haram, melakukan tawaf bersama dengan jamaah yang lain, dan memang karena malam hari sampai dengan subuh adalah waktu yang sangat-sangat jadi favorit di sini untuk mereka melakukan tawaf dan juga melakukan sa'i, sehingga memang kepadatan di Masjidil Haram itu sangat tinggi ya. Dan ini sangat memungkinkan seseorang itu lepas dari rombongan. Terutama saya sering bertemu dengan mereka yang kebetulan lanjut usia, itu kehilangan arah, kehilangan temannya, kemudian ketika harus jalan sendiri nggak tahu mesti kemana. Ini yang sering terjadi, dan kemudian memang ini menjadi tugas penting, tugas utama para petugas untuk kembali mengembalikan mereka kepada rombongan. Namun apabila mereka mampu dijaga, memang seperti itulah. Ketika kondisi Masjidil Haram sangat penuh, maka kondisi fisik itu akan terkuras, akan teruji. Jadi ada baiknya ketika sebelum melakukan ibadah umrah wajib ataupun ibadah sunnah lainnya, kenali kondisi fisik dan kenali sesama jamaah ya, supaya tidak saling hilang begitu kan. Kita saling jaga, berangkat sama-sama, pulang bersama-sama. Baiklah, memang saat ini kondisinya adalah jamaah Indonesia di Mekah semakin banyak, kisaran hampir 90% dari total jamaah kita, yaitu 213 ribuan, itu sudah hadir, ada di sini sekitar 189 ribu. Sudah ada 490 kloter yang tiba di Arab Saudi dari total 554. Nah, ini yang membuat saya katakan tadi bahwa semakin dekat dengan puncak haji, jamaah Indonesia semakin banyak. Anda akan mendapati bahwa areal di sekitar Ka'bah penuh, areal sa'i 1-2 tingkat juga penuh ya. Dan kemudian kita bisa mulai memilih opsi mana yang paling baik buat kita semua begitu. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan. Memang saat ini alhamdulillah sore hari ini baru saja saya dapat kabar berita bahwa jamaah kita yang dirawat di KKHI sudah menurun. Tadi sempat di angka 73, tapi barusan saya cek datanya sudah 66. Artinya sudah menurun. Semoga semakin fit ya. Nah, namun begitu, yang paling saya suka adalah ketika saya bertemu dengan jamaah yang menginspirasi ya, yang penuh semangat bisa kemudian melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Salah satunya yang saya temui adalah seorang jamaah yang masih berusia muda, bernama Putri Aura. Beliau ini sosok yang sangat luar biasa. Saya sangat merinding kalau ketika kemarin saya meliput ya, bagaimana ketika dia melantunkan ayat Quran. Aura ini masih muda, 21 tahun gitu kan, dan kebetulan dia saat ini dalam kondisi yang memiliki keterbatasan di penglihatan. Padahal dia tidak seperti itu pada saat lahir gitu ya, tapi karena kondisi kesehatan kemudian perlahan dia kehilangan indera penglihatannya. Namun begitu, dia adalah seorang Korea, seorang penghafal Quran, luar biasa sekali. Dan kemudian karena sejak muda didasarkan haji oleh kedua orang tuanya, kini dia bisa berangkat naik haji bersama ibunya, dan tentunya dia melantunkan suara-suara indah ketika melantunkan Al-Quran dengan sangat indahnya, sangat menyentuh hati. Kita lihat apa yang dia katakan ketika tiba di Tanah Suci. Dari bayi itu udah sering diperdengarkan Al-Quran, karena supaya Aura itu bisa dekat dengan Al-Quran, jadi disetelin murotal 24 jam, nggak 24 jam sih, kayak sore, siang gitu, pagi gitu. Terus pas 3 tahun, setiap subuh itu Aura udah suka sholat, jadi memang dari 2 tahun itu selalu ikut sholat berjamaah sama Yangti, sama Kakung, sama mama, sama papa, kayak gitu. Nah, setelah selesai sholat itu harus ngaji, dari jam 5 sampai 7 itu ngaji terus, mulai menghafal surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas gitu. Sampailah 5 tahun, kemudian Aura berhenti menghafal, beralih ke tilawah Al-Quran. Jadi metode waktu Aura belajar tilawah Al-Quran itu, ya gurunya datang ke rumah, lalu direkamkan di handphone, nanti Aura menghafal lagu tilawah Al-Quran itu dari handphone, kayak gitu Kak. Ya, Ken, demikianlah kisah dari Tanah Suci. Semoga bisa memberi inspirasi. Silakan, Ken.
Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya Bagus Priambodo dan juga Putri Rani dari Media Center Haji. Assalamualaikum.